Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga Allah mengizinkan kita pun masuk ke dalam masjid ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian salat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian zuhur yang seharusnya pada siang hari ini Ustadz Fauzi Hayat yang akan menyampaikan. Berhubung beliau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami di sini menggantikan beliau untuk sementara waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah memerintahkan seorang untuk menuntut ilmu, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan dan fadilah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bahkan ada satu perbuatan dan amal soleh, yang amal soleh itu sangat tinggi nilainya di dalam Islam, yaitu jihad fi sabilillah. Namun dalam hal jihad sekalipun Allah Ta'ala ternyata memerintahkan kita juga tetap menuntut ilmu agama ini. Dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Janganlah semuanya berangkat pergi berperang ke medan jihad, akan tetapi hendaklah ada di antara kelompok-kelompok dari umat ini, sebagian dari mereka diutus untuk menuntut ilmu. Maka dalam perkara jihad yang sangat agung sekalipun, ternyata Allah menfadilahkan juga keutamaan menuntut ilmu. Maka duduknya kita di masjid ini adalah bagian dari niat kita untuk sama-sama menambah dan mengulang-ulang kaji lagi, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang keutamaan ilmu tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebaik-baik yang dipelajari adalah kalam Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka dalam ayat banyak sekali kita temukan ternyata Allah menyebutkan orang yang tidak mau mengetahui dan mempelajari tentang agama ini, maka dia bagaikan orang yang buta. Sementara orang yang mau mempelajari dan mendalami agama ini, Allah sebutkan dialah orang yang melihat. Maka dalam banyak ayat disebutkan, kul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta? Orang yang buta dengan orang yang melihat. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang-orang yang mengenal dan mengetahui apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah kebenaran, itu sama dengan orang-orang yang buta? Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Bagaimana Allah mengagungkan dan mengutamakan ilmu. Kemudian dalam ayat lain juga kalau kita lihat bagaimana Allah mengutamakan orang-orang yang mau menuntut ilmu, ternyata dalam surat Al-Maidah Allah juga sebutkan, jangankan manusia,
Ternyata hewan sekalipun Allah bedakan kedudukannya antara yang tahu, yang sudah dilatih dengan yang belum dilatih, Pak. Apa bunyi ayatnya? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan dari hewan-hewan yang kalian latih untuk berburu, maka silahkan kalian makan dagingnya dan sebutlah nama Allah atasnya. Syaratnya apa? Syaratnya dilatih. Hewan yang kalian latih sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian, maka makanlah daging hasil buruannya itu dan sebutlah nama Allah atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau hewan itu tidak kita latih, hewan itu hewan yang liar, dia memburu suatu buruan, maka hasil buruannya tidak halal kita makan. Beda antara yang sudah dilatih dengan belum dilatih. Jadi hasilnya apa, Pak? Kalau hewan itu dilatih untuk berburu, misalnya anjing, kita banyak melihat dari saudara-saudara kita yang bawa anjing berburu, dia sudah dilatih sebagaimana Allah mengajarkan kepada dia tentang apa yang dihalalkan, maka dia dibawa untuk berburu. Tapi yang diburu apa, Pak? B2, B1, B2. Yang diburu babi. Sementara dia sudah dilatih. Apakah hasil hukum buruan itu menjadi halal? Ayat tadi nyebutkan halal. Bagaimana, Pak? Haram. Karena apa? Yang diburu mestilah hewan yang halal pula. Kalau kijang yang diburu di rimba itu, maka halallah dagingnya untuk kita makan. Tapi kalau B2 yang diburu oleh B1, maka sama-sama BB. Maka ndak halal pula hukumnya untuk dimakan. Tapi di sini menunjukkan ternyata ada perbedaan antara hewan yang dilatih dengan hewan yang tak dilatih. Jadi kalau ada anjing liar berburu, kambing berburu, kijang berburu rusa, maka hasil buruannya tetap hukumnya haram. Karena dia tidak dilatih untuk berburu. Maka ini keutamaan ilmu. Sampai hewan sekalipun Allah bedakan antara yang sudah dilatih dengan yang belum dilatih. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya kita lihat dari hadis Nabi SAW, bagaimana istri Nabi suatu ketika duduk berzikir. Nabi pulang sholat subuh dari masjid, pergi ke rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Maka Nabi SAW pulang ke rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah, lalu didapati istrinya sedang duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Lama duduk berzikir ditunggu oleh Nabi. Lalu Nabi SAW akhirnya menyelesaikan hajat beliau, pergi meninggalkan istrinya. Kembali lagi pulang ke rumah istri beliau tadi, dilihat istri beliau masih duduk berzikir. Dalam hadis ini nggak disebutkan berapa lama Nabi SAW pergi menunaikan hajat beliau lalu kembali lagi, tapi itu menunjukkan waktu yang lama. Lalu akhirnya Nabi SAW menyampaikan kepada istri beliau, wahai istriku, ala u'allimuki bi arba'i kalimat law qultihinna salasa marrat lawazanathunna, kata Nabi SAW, au kama qala. Maukah engkau aku ajarkan wahai istriku tercinta tentang 4 kata, kalau engkau baca 3 kali niscaya pahalanya akan menyaingi apa yang kau baca dari tadi sampai sekarang dari zikir tadi. Poin kita di sini apa? Keutamaan orang yang tahu dengan yang dibanding dengan yang tidak tahu. Keutamaan ilmu dibanding orang yang belum berilmu. Maka Nabi SAW mengajarkan, bacalah subhanallah wa bihamdihi. Lanjutnya Bapak, adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 4 kata, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Berapa banyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan? KTP awak di Indonesia kau aja belum tentu benar lagi.
Berapa jumlah rakyat Indonesia? Ada yang double KTP-nya kan Pak? Ada yang tidak ber-KTP. Nah, baru manusia Indonesia, belum seluruh makhluk yang Allah ciptakan dari dulu sampai akhir zaman. Belum malaikat. Kalau malaikat disebutkan masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan tak pernah keluar lagi. Berapa jumlah malaikat? Betapa banyaknya malaikat setiap hari. Masya Allah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah subhanallah bihamdihi, sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian apa? Adada khalqihi wa ridho nafsihi, yang kedua. Sepenuh keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka tak ada yang kita harapkan yang lebih dari itu. Maka kita doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, kepadamu ya Allah, ridhomu dan surgamu. Kalau Allah dah ridho, apapun akan diberikan, Pak. Kemudian apa? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsy. Dan seberat arasy Allah Ta'ala. Arasy itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling besar. Maka ciptaan Allah ini betapa beratnya, sehingga dalam satu riwayat disebutkan 70.000 malaikat mengangkatnya. Sebanyak itu pula kita memuji Allah dan mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dan sepanjang kalam Allah Ta'ala. Berapa banyak kalam Allah, panjangnya kalam Allah? Kalau Al-Quran kita lihat, mungkin kita lihat 6.234 atau 236 ayat. Ada yang nyebut 6.666. Tapi banyak para ulama menyebutkan jumlahnya sekitar 6.236 atau 234 ayat. Panjang Pak? Belum. Apakah kalam Allah hanya Al-Quran? Ternyata tidak. Yang diturunkan kepada Nabi Musa juga kalam Allah, yang diturunkan kepada Nabi Isa juga kalam Allah, yang diturunkan kepada Nabi Daud juga kalam Allah, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Belum lagi yang tidak diturunkan. Ista'sara fi ilmil ghaibi indah, yang Allah simpan di sisi Allah Ta'ala. Berapa banyak kalam Allah Ta'ala? Bahkan digambarkan dalam surat Al-Kahf bahwasanya kalaulah law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah hai Muhammad, kalaulah lautan itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalam-kalam Allah, niscaya akan keringlah lautan itu sebelum kering kalam Allah Ta'ala. Masya Allah. Belum lagi dalam surat yang lain disebutkan wa min syajaratin aklam, dan dari pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena. Lalu didatangkan lautan, kemudian didatangkan 7 kali lipat lautan, mim ba'dihi sab'atu abhurin, mesti keringlah lautan itu sebelum kering kalam Allah Ta'ala. Masya Allah. Sebanyak itu pula kita memuji dan mensucikan Allah. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, kalau engkau baca ini 3 kali, wahai Juwairiyah, istri beliau namanya Juwairiyah radhiyallahu anha, salah seorangnya, maka niscaya pahalanya akan sama dengan apa yang kau baca dari tadi sampai sekarang yang kau baca tadi, zikirnya yang begitu panjang. Jadi kalau ibu-ibu habis subuh alun menyiapkan masakan untuk suami, untuk anak-anak, belum mandikan anak, dapatlah membaca zikir ini salah satunya. Jangan ditinggal pula zikir yang lain, dibaca salah satunya ini. Kalau nak sempat yang lain-lain dilakukan. Dan sambil berdiri pun bisa berzikir, sambil duduk pun bisa berzikir, sambil berbaring pun bisa berzikir. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa firridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.